Psikologi berasal dari kata Yunani yaitu psise yang berarti jiwa dan logos yang berarti pengetahuan. Jadi secara etimologis, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai berbagai gejala, proses maupun latar belakangnya, atau disebut psikologi. Sedangkan psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu yang menghubungkan antara pendidikan dan psikologi. Sejarah psikologi pendidikan dimulai perkembangannya pada awal abad ke-18 yang ditandai dengan adanya penelitian psikologi yang dikhususkan memberikan dampak yang besar terhadap berbagai teori dan praktek dalam pendidikan. Berbagai aliran psikologi yang mulai berkembang di awal abad ke-18 khusus mempelajari tentang macam-macam perilaku dan proses belajar yang berbeda-beda dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi perkembangan teori seperti behaviorisme, psikoanalisis, gestalt, dan praktek dalam pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan antara lain, yang pertama adalah sifat-sifat dari proses belajar, yang kedua kondisi sosiologis para peserta didik yang dipengaruhi oleh psikologi, yang ketiga hubungan antara prosedur dalam pembelajaran dan hasil belajar. Teori-teori dalam pendekatan psikologi pendidikan, yang pertama adalah teori pengait Edward L. Thorndike. Dari hasil percobaan laboratoriumnya memakai beberapa jenis hewan, Edward mengungkapkan jika proses belajar dalam macam-macam riset dalam psikologi pendidikan yang terjadi pada hewan dan juga manusia sebenarnya terjadi dengan prinsip yang sama, yakni belajar adalah sebuah peristiwa terbentuknya ikatan atau asosiasi di antara beberapa peristiwa yang dinamakan stimulus dengan respon yang diberikan atas stimulus tersebut. Yang kedua, ada teori penguat dari B.F. Skinner. Skinner kemudian juga mengembangkan teori belajarnya lewat hasil percobaan memakai hewan, di mana dalam metode psikologi pendidikan dari hasil percobaan tersebut ia menyimpulkan jika seseorang bisa membentuk tingkah laku manusia lewat sebuah pengaturan kondisi lingkungan atau operan conditioning dan juga penguatan. Aspek-aspek perkembangan anak, yang pertama ada nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Nilai agama dan moral adalah aspek yang pertama kali dan yang paling utama untuk diajarkan kepada anak. Berfokus pada menanamkan nilai-nilai dasar, norma-norma yang berlaku hingga kesadaran pada anak. Fisik motorik. Fisik motorik adalah perkembangan fisik dan perilaku keselamatan pada anak yang meliputi berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala yang sesuai dengan ukuran anak tersebut. Kognitif adalah aspek perkembangan yang berhubungan erat dengan akal dan pikiran, sehingga jangan heran jika pertumbuhan pada area ini memiliki jangkauan yang sangat luas. Bahasa menjadi aspek perkembangan anak yang bisa dinikmati dan dilatih sejak kecil. Sosial emosional, perkembangan emosi anak pada usia dini menjadi hal yang perlu diperhatikan karena berperan penting dan terkait erat dengan pengenalan diri anak dan juga orang sekitar. Seni. Setiap anak terlahir bersifat imajinatif dan memiliki sisi seni mereka sendiri. Anak akan tertarik untuk mengekspresikan diri dan juga mulai mengeksplorasi diri dalam banyak hal dari sisi kesenian seperti musik, lukisan, kerajinan, drama, dan masih banyak lagi. Tugas masa perkembangan yang terdiri dari masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lansia. Definisi belajar. Belajar adalah suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu. Ragam pendekatan belajar, yaitu
Yang pertama, pendekatan konseptual adalah konsep belajar di mana guru mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata siswa. Hal ini dapat mendorong siswa agar memahami pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari secara kritis. Teori-teori belajar. Yang pertama adalah teori behavioristik, yaitu yang lebih mengutamakan perubahan perilaku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon.